Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Fitri. Nomor NPM 20010310106. Perkenalkan, saya Rikantur Ainia Zahra dengan NPM 20011031030. Nama Anissa Iqbal Kania, NPM 20010320001. Baik, itulah tadi nama-nama anggota dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, di sini kami akan menyampaikan materi konsep dasar IPA yang berjudul Bumi dan Kelestarian Alam. Simak baik-baik ya teman-teman, selamat menyaksikan. Untuk poin yang pertama atau poin A, pengertian bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi adalah tempat tinggal jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Poin B. Mengapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan bumi? Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Oleh karena itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, yang sudah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Bagian yang C, apa dampak yang ditimbulkan jika kita tidak merawat atau melestarikan bumi? Yang pertama, polusi udara. Tahukah kamu bahwa udara yang tercemar bisa mempengaruhi umur kamu? Udara yang dipenuhi dengan asap serta karsinogen bisa membunuh atau memperpendek usia kamu lebih cepat dibanding saat kamu sedang merokok. Yang kedua, air terkontaminasi. Air yang terkontaminasi oleh racun juga bisa mengganggu kualitas hidupmu. Tak hanya membahayakan untuk manusia, air yang terkontaminasi limbah beracun juga bisa membahayakan kesehatan hewan. Yang ketiga, penggunaan plastik. Kantong plastik yang diterapkan di Indonesia semata-mata untuk kesehatan lingkungan, sebab plastik adalah bahan yang sulit untuk diurai. Selain mengotori kandungan bahan kimia di dalam, juga berdampak buruk untuk kesehatan tanah yang kemudian mempengaruhi kesehatan manusia. Yang keempat, pemanasan global. Penggunaan kendaraan dalam jumlah yang banyak senantiasa terus meningkat saat ini. Hasilnya, tak hanya polusi udara yang makin bertambah, pemanasan global juga terjadi yang membuat bumi semakin bertambah panas. Yang kelima yaitu deforestasi. Deforestasi atau penggundulan hutan tak hanya menyebabkan banjir, namun saat jumlah pepohonan semakin menipis, maka kehidupan makhluk hidup pun akan terancam. Poin D atau poin terakhir, bagaimana cara menjaga atau melestarikan lingkungan dan bumi? 1. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah tidak pada tempatnya akan mengotori lingkungan dan berdampak pada ekosistem di sekitarnya. Selain itu, sampah yang tercecer, terutama yang sulit terurai, pada akhirnya akan terbawa ke lautan dan membahayakan hewan-hewan di sana. Mereka akan mengonsumsinya karena mengira itu makanannya. Hal ini dapat membuat banyak hewan laut mati akibat terjerat sampah, terutama plastik. Yang kedua, daur ulang. Beberapa jenis sampah seperti botol minuman dan kardus dapat Anda recycle. Kreasikan sampah tersebut menjadi hiasan atau barang lain yang dibutuhkan di rumah sehingga mengurangi jumlahnya di lingkungan. Ketiga, kurangi belanja online.
Berbelanja daring secara tidak langsung akan menambah jumlah sampah. Pasalnya, barang-barang yang dikirim ke rumah Anda terkadang dibungkus dengan plastik. Salah satu cara untuk mengurangi konsumsi plastik adalah dengan membatasi pembelian online. Anda bisa membeli kebutuhan di toko terdekat lalu membawanya dengan tote bag tanpa kantung plastik atau kemasan. 4. Beli barang pre-loved. Banyak barang bisa digunakan kembali dengan fungsi yang masih sama. Hal-hal yang memiliki manfaat penggunaan dalam waktu singkat akibat pertumbuhan, misalnya baju atau sepeda anak-anak, bisa didapatkan dari tangan kedua tanpa perlu membeli yang baru. Membeli barang bekas pakai atau second hand dapat mengurangi jumlah dan kegiatan produksi, juga menghemat uang. 5. Beli produk lokal. Jika memungkinkan, beli produk lokal. Dengan begitu polusi kendaraan yang mengirim barang dari jarak jauh bisa berkurang. Pastikan juga Anda membeli produk dengan bahan-bahan ramah lingkungan. 6. Matikan lampu saat tidak digunakan. Anda tidak perlu menyalakan lampu jika tidak ada orang di rumah. Jadikan hemat energi menjadi kebiasaan, yakni dengan mematikan lampu setiap Anda meninggalkan rumah. 7. Gunakan air secukupnya. Semakin sedikit air yang Anda gunakan, semakin sedikit pula limpasan dan limbah yang akhirnya berakhir di lautan. 8. Tukar sedotan plastik sekali pakai. Untuk membantu mengurangi sampah plastik, Anda bisa mengganti sedotan plastik dengan yang berbahan dasar bambu atau besi. Bawa sedotan ramah lingkungan tersebut setiap Anda pergi ke restoran sehingga tidak perlu menggunakan sedotan plastik sekali pakai. 9. Membawa botol minuman sendiri. Selalu bawa botol minuman sendiri ketika bepergian. Ini menghindari Anda membeli minuman dalam botol atau gelas plastik. Dengan begitu, sampah plastik pun dapat berkurang. 10. Kurangi makan daging. Anda tidak perlu berhenti makan daging seumur hidup, tapi setidaknya berkomitmen untuk menguranginya sebab diperlukan 2.500 galon air untuk memproduksi 1 pound daging sapi. Selain itu, banyak wilayah hutan yang beralih fungsi menjadi peternakan akibat permintaan konsumsi daging yang tinggi. 11. Bersepeda atau naik transportasi umum. Kedua cara ini bisa mengurangi emisi karbon yang berasal dari kendaraan pribadi. Emisi karbon sendiri merupakan penyebab utama perubahan iklim. 12. Cabut kabel elektronik. Cabut kabel pengering rambut, televisi, charger ponsel, dan alat elektronik lainnya setiap selesai digunakan. Jika tetap terpasang, itu akan tetap menyedot energi meski tidak dipakai sama sekali. 13. Menanam pohon. Pohon menyediakan oksigen bagi makhluk hidup. Ia juga dapat membantu menyimpan energi, membersihkan air, dan membantu melawan perubahan iklim. 14. Membuat kompos. Olah sampah rumah Anda menjadi kompos. Ini akan membantu mengurangi jumlah limbah padat yang Anda hasilkan. Selain itu, kompos juga bermanfaat sebagai pupuk alami. 15. Bergabung dengan komunitas peduli lingkungan. Anda bisa bergabung dengan komunitas peduli lingkungan, kemudian berkolaborasi dengan banyak orang untuk menjaga bumi. Biasanya, mereka akan memikirkan gagasan serta melakukan aksi yang berdampak pada keberlangsungan hidup bumi dan makhluk hidup yang berada di dalamnya.